86. Waktu itu Bapak selesai sekolah ya, tadinya kan dari Quicksilver dilanjutkan. Dulu zaman itu kan hanya Quicksilver itu. Nah, sekolah guru yang 4 tahun ya dulu. Terus melanjutkan sekolah di Bogor Bapak itu di dokter hewan. Dia dulu kan ada dokter hewan dan dokter pertanian. Ya enggak sampai selesai terus sudah tetap jadi guru di Wanlet, terus di Mundilan terus zaman susah itu tutup toh. Belanda apa tutup itu. Ada di Bojonegoro ada yang sudah jadi kepala sekolah tuh waktu itu di Bojonegoro, kepala sekolah SD. SD susahnya di Bojonegoro nggak ada gereja. Jadi kalau mau ikut misa ya Surabaya kami, saya Bapak lalu kepala sekolah SD di situ, saya dapat di Lamongan. Saya Mulyati pertama Romo. Tapi sebetulnya sebelum Romo itu ada 2 kembar, ada yang kembar waktu Bapak masih guru muda di Mundur. Di Mundur ada sekolah guru taman kanak-kanak. Nah, nomor 4 jadi Romo itu ya yang kembar enggak. Lukas Towo yang kedua, ketiga Pak Suncoko terus saya. Sudah saya Romosan, terus saya Coko yang baru meninggal. Suster Alusio, Maria Alusio, Darwono, Pak Ber, terus ada lagi Putri, umur berapa 3 tahun meninggal, Retno Sito Resmi. Saya kira dia Tini Wuryantini yang sekarang di Surabaya, terus Anton terus waktu itu Belanda perang, Jerman masuk Belanda. Nah, Bapak sudah dengar memang, tapi maksudnya nanti saya beritahu lalu ya pelan-pelan, kalau kakak kan sudah masuk bulan Barat ya, jangan akan jadi Romo. Tetangga kami itu asisten Utono. Nah itu cerita sama ibu, Belanda perang, Jerman masuk Belanda, kaget tuh, padahal ibu baru mulai ngandung. Terus ya sudah, si Anton itu masih berapa bulan, 14 bulan apa kecil, kalau pulang juga gitu serba salah. Nah, saya sudah juga kelas 1 sekolah guru itu HIK dulu. Kelas 1 saya mau berhenti sekolah guru aja, biar kamu meneruskan saja. Yang soalnya nanti tua mau kerja apa, dapat guru dari Semarang, Augusta Surasmi namanya. Akhirnya terus dilanjutkan kawin dengan bapak ini. Nah, terus dia punya adik Joko itu, sesudah Anton terus Joko itu. Itu ceritanya.
punya namanya Juli, santan, bubur dan ayam. Itu waktu pegang kontrak itu kan kami di Mundiran itu kan pegang kontrak sebetulnya punya tidur. Tadinya Bapak diundur jadi Mundiran karena tidur mulai juga sekolah SD Burdil kan ada 2, SD-nya ada 2, yang satu untuk ngajar, pindah-pindah waktu Mundiran suka nih mula-mula di Kauman. Saya lahirnya di rumah depan masjid itu, terus tapi kami nggak apa-apa dengan orang baik kok. Iya. Panggilan Tuhan ya. Saya itu riwayat saya. Nekrologi Suster Bonifasia Mulyati Wahyo Sudibyo MSc. Suster Bonifasia dilahirkan di Muntilan, Jawa Tengah pada tanggal 18 Januari 1925 dari ayah bernama Mauritius Soekarjo Wahyo Sudibyo dan ibu bernama Marta. Suster Boni masuk biara Santa Clara di Pacet pada tanggal 25 Januari 1950, menerima juga sebagai putri Santa Clara pada tanggal 25 Juli 1950. 2 tahun kemudian mengikrarkan profesi sementara pada tanggal 22 Agustus 1952 dan pada tanggal 18 April 1956 secara definitif mengikrarkan profesi mereka. Sepanjang perjalanan beliau sebagai pengikut Santa Clara, beliau pernah bertugas sebagai suster luar dan tugas beliau adalah meminta sumbangan dari pintu ke pintu kepada orang yang dengan rela hati membantu kehidupan suster-suster penghuni biara saat itu. Pada tahun 2000, dalam pemeriksaan medis di Rumah Sakit Carlos, beliau dinyatakan menderita kanker payudara tahun demi tahun berlalu. Beliau tetap sehat dan segar. Sampai pada suatu hari tahun 2012, beliau jatuh di halaman kamar sakit dan mengalami patah tulang kedua paha yang cukup parah. Sehingga dalam suatu operasi, dokter menyambung pangkal paha itu dengan besi. Sejak itulah kondisi beliau mulai tidak segar lagi karena harus memakai kursi roda dan tidak bisa berjalan lagi. Kesehatan beliau semakin lama semakin lemah, sehingga tidak bisa lagi duduk di kursi roda dan harus didorong di atas tempat tidur. Kendati demikian, beliau tetap masih aktif untuk mengikuti pelajaran dari Paternak OOFM sebulan sekali dan Paternakim Harum 2 bulan sekali. Karena walaupun sudah berumur 89 tahun, pendengaran beliau masih baik. Kondisi Suster Boni mulai menurun drastis pada tanggal 24 Februari 2014. Dan pada tanggal 26 Februari, beliau menerima sakramen orang sakit yang diberikan oleh Paternakim Harum OFM. Kata-kata yang diucapkan beliau saat itu adalah ayo, ayo, ayo ke kapel dan ayo ke surga. Dan itulah memang kerinduan beliau akhir-akhir ini. Akhirnya hari Jumat tanggal 14 Maret 2014, tepat pada pukul 1:30 dini hari, Tuhan memanggil kita. Perjuangan suster akan kami teruskan dengan setia. Doa kami semua yang masih berjuang